mau panggil-panggil pura-pura nggak tahu lagi. Karena aku nggak mau ada urusan lagi sama Mama. Rizky, kamu jangan kurang ajar ya. Ini tua kandungmu. Ma, aku kurang ajar ada sebabnya kan? Perlu aku kasih tahu lagi, kenapa aku kurang ajar kayak gini? Mama nggak mau tahu, Ki. Pokoknya sekarang Mama nggak mau berdebat lagi sama kamu dan kita pulang sekarang. Emang di rumah ada Papa? Papa kamu nggak mungkin pulang ke rumah, Rizky. Bu, sebentar, aku ada yang pengen aku tanya tentang suami ibu, ayahnya Amira. Kalau boleh tahu, suami ibu itu meninggalnya kenapa ya, Bu? Karena yang saya lihat, ibu sama Amira seperti belum bisa menerima hal ini. Dan sampai-sampai ibu sama Amira pun nyangkain papa saya itu suami ibu. Apa ibu belum yakin kalau dia meninggal? Iya Rizky, sebenarnya kami nggak boleh seperti ini. Ini kan sama aja kami tidak merelakan kepergian suami saya. Jelas-jelas saya sudah memakamkan suami saya. Walaupun pada saat itu wajahnya sudah tidak bisa dikenali. Jenazahnya udah nggak bisa dikenal. Apa mungkin tiba-tiba ada mukjizat? Ternyata suami saya belum meninggal. Kok bisa jenazahnya nggak bisa dikenali? Dan kebetulan Amira juga pernah bilang sama saya kalau ayahnya meninggalnya nggak wajar. Iya Rizky, suami saya itu meninggal dengan cara yang tidak wajar. Suami saya dibunuh. Dan yang bunuh suami saya adalah Prabu Wijaya. Dibunuh Prabu Wijaya. Ibu yakin? Walaupun memang saya tidak punya bukti, tapi saya yakin. Saya yakin sekali Rizky, suami saya itu dibunuh oleh Prabu Wijaya. Mungkin kejadian ini membuat kami tidak bisa menerima kalau ayahnya Amira itu sudah meninggal. Nah Rizky, tolong pertemukan saya dengan ayah kamu. Supaya saya bisa memastikan apakah ayah kamu itu benar-benar suami saya atau bukan. Dan kalau memang ayah kamu itu bukan suami saya ikhlas. Dan saya tidak terus berharap. Gue nggak bisa nyembunyiin lagi. Kemungkinan besar bapak itu emang ayahnya Amira. Iya. Utari! Utari, Ada apa, Mas? Amira, Amira udah sadar. memang dia sudah sadar. Tapi tiba-tiba Prabu Wijaya datang. Lalu dia dorong Amira sampai Amira terjatuh dan terbentur. Amira! Utari. Tunggu dulu. Dokter sedang memeriksa Amira di dalam. Tapi kan saya ibunya. Saya berhak masuk. Ibu yang sabar dulu, Bu. Sebentar lagi dokter juga pasti keluar. Kalau kita di dalam, yang ada kita akan mengganggu. Bu yang tenang dulu ya, Bu. Rizky, kamu di sini ternyata. Pak dokter, bagaimana kondisi anak saya, Pak dokter? Tadi kelihatannya kepala Amira terbentur cukup hebat. Sampai mengalami gegar otak. Syukurlah, gegar otaknya cukup ringan saja.
Kami akan pantau terus sampai keadaannya stabil dan tidak perlu mengalami operasi. Permisi. Kenapa sih kamu tega, ha? Kenapa kamu tega menyakiti anak saya? Apa salah saya, apa? Belum puas kamu membunuh suami saya dengan cara kejam, ha? Pak Prabu membunuh suaminya. Belum puas kamu? Sekarang Amira sudah terluka, ha? Sudah kamu sakiti. Belum puas kamu bunuh kami semua, ha? Bunuh aja saya sekalian, bunuh saya sekalian. Ibu nggak boleh ngomong kayak gitu, Bu. Papa saya nggak mungkin ngelakuin hal seperti itu. Hentikan, cukup Zaira. Dan kamu, jangan kamu asal bicara. Saya nggak habis pikir kenapa kamu selalu menuduh saya sebagai pembunuh suami kamu itu. Dasar kamu pengecut. Berani berbuat kamu gak berani bertanggung jawab. Mas udahlah. Saat ini Utari lagi khawatir kondisi Amira. Mas tahan emosi dulu ya. Utari juga. Nggak usah pikir macam-macam. Lebih baik kita pikirkan akan kondisi Amira sekarang. Kita doakan supaya dia cepat sembuh. Ya Utari. Amira. Bu, Zaira. Udah ya. Kamu nggak perlu masuk. Biarin aja Utari sama Amira di dalam sana. Amira. Ibu minta maaf ya, Nak. Ibu ngerasa ibu gak berguna. Ibu gak bisa ngelindungin kamu. Sampai orang jahat itu bisa melukai kamu, Nak. Ibu janji, Amira. Ibu akan terus melindungi kamu. Dan gak ada satu orang pun yang bisa melukai kamu, Nak. Kamu yang kuat ya, Amira. Ya. Kamu yang kuat ya, Nak. Rizky, kamu ini gimana sih? Mau panggil-panggil pura-pura nggak tahu lagi. Karena aku nggak mau ada urusan lagi sama Mama. Rizky, kamu jangan kurang ajar ya. Ini aku akan nunggu. Ma, aku kurang ajar ada sebabnya kan? Perlu aku kasih tahu lagi, kenapa aku kurang ajar kayak gini? Mama nggak mau tahu, Ki. Pokoknya sekarang Mama nggak mau berdebat lagi sama kamu dan kita pulang sekarang. Emang di rumah ada Papa? Papa kamu nggak mungkin pulang ke rumah, Rizky. Terus Mama mau ngasih tauin aku, Papa ada di mana? Nggak juga kan, Ma? Rizky! Jadi buat apa aku pulang? Rizky. Wah, Alhamdulillah, akhirnya Papa bisa menemukan kamu juga. Kamu kenapa kabur dari rumah? Kamu ada masalah sama Mama? Kalau memang ada, kan bisa diselesaikan secara baik-baik. mungkin ini saatnya aku harus kasih tahu dia yang sebenarnya. Kalau ternyata dia bukan ayahnya Amira gimana? Yang ada semuanya malah berantakan. Aku harus selidikin semuanya dulu. Pak, Ada apa? Pak, aku harus ajak Papa ke suatu tempat ya. Utari, sebaiknya kamu pulang. Istirahat. Kamu lelah sekali. Enggak, Mas. Biar saja saya di sini. Mas Wisnu aja yang pulang. Lagian kan Amira juga belum sadar, Mas. Nanti kalau dia sadar, orang yang pertama kali dia lihat itu saya. Permisi, Bu.
Ini rincian atas nama Ibu Amira segera diselesaikan ya, Bu. Suster, biayanya sebanyak ini? Apa nggak salah, Sus? Kalau Ibu kurang yakin, Ibu bisa cek ke bagian administrasinya, Ibu. Tolong kasih saya waktu, Sus. Tolong saya kasih waktu untuk melunasinya ya, Sus. Saya pasti akan bayar, Sus. Tapi kasih saya waktu ya, Sus. Ya, kalau bisa jangan terlalu lama ya, Ibu. Nanti anak Ibu nggak bisa keluar dari sini. Iya, Suster. Saya janji akan melunasinya. Permisi ya, Ibu. Amira, kamu gak usah khawatir, nak. Ibu akan melunasinya semua dengan cara apapun. Yang penting kamu harus sembuh. Kamu harus kuat ya, Amira. Ya, ya, nak. Pokoknya semua ini tanggung jawab Ibu. Kalau saja kamu bukan anaknya Prabu Wijaya, Amira, saya pasti akan melakukan apapun untuk menolong kamu. Tapi kenapa? Kenapa kamu harus jadi anak dari pembunuh itu? Kenapa bapak kamu harus jahat itu? Tadi ibunya Amira bilang tempat kerja ayahnya di sekitar sini. Di daerah ini proyek pembangunan cuman ini. Harusnya sih di sini. Rizky, kita ngapain di sini? Kalau memang dia ayahnya Amira, mudah-mudahan dia bisa ingat sesuatu di tempat sini. Bu. Ya? Saya mau nanya. Yang penanggung jawab di proyek ini orangnya masih ada nggak ya, Bu? Oh, ini orangnya. Mas, ada nyariin tuh. Pak, Bapak mandor ya, Pak? Iya, betul. Bapak masih ingat nggak, Pak? Anak buah Bapak yang namanya Ihsan. Ihsan, saya... Saya nggak kenal. Saya nggak kenal. Pak? Waktu itu aku temuin Bapak ini di sekitar sini. Rizky, kamu kenapa bawa Bapak ke sini? Sebenarnya kamu mau apa? Pak, kira-kira kalau Papa lihat daerah sekitar sini, Papa ingat sesuatu nggak? Tempat ini.
Tempat ini, aku... Pak.